agak ini agak suaraku nih. Coba di mute dulu Bang Fano. Nggak jelas, Ya, jelas gimana, Bu? suaranya. Mute dulu Bang Fano. Bagaimana Oke. Allah berkomunikasi dengan manusia sebelum atau sesudah, kepada siapa disampaikan Nabi, kelanjutannya sesudah dia atau sebelum dia di abad ke-6, ke-5, ke-4 dan ke-1. Siapa? Karena kan Allah itu kan menyampaikan firman mulai dari, kalau kita di Kristen kan mulai dari zaman Adam. Ya, ada urutannya. Ada Iya. zaman Adam, terus dari Adam sampai ke Kain, bunuh Habel, dari Kain ada kebenaran itu, terus ke Nuh, dari Nuh ke Abraham ke Ishak, Yakub, dari Yakub ke Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Ayo, siapa lagi yang mau teriak? Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Siapa tuh yang mau teriak tuh? Iblis joget di belakangnya. Iya, 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 bom bom bom, iya, iya, bom bom bom, iya, iya, bom bom bom. Iblis masuk ke Yudas. Iblis kemudian merasuki Imam Kayafas sampai dia bernubuat. Akibat nubuatannya membuat kesaksian palsu, membuat tipu muslihat. Datang Kristen. Salibkan, salibkan, salibkan. Tanpa darahnya tidak bisa masuk surga. Cepatlah bunuh, cepatlah tombak, cepatlah gantung. Apa nggak sadar sampai situ? Mana ada Tuhan mau menghapus dosa, kok ribet kali. Kalau di Al-Quran kan jelas tuh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dosamu dihapuskan seluruhnya, jika engkau ingin dicintai pencipta langit dan bumi, salat, puasa, zakat, itu perintahnya. Fattabi'uni, ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kita ikuti, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan. Ini enggak. Salibkan, salibkan, salibkan. Mama anak orang yang mati, ente yang bebas makan babi. Ada-ada aja, kurang kerjaan. Salibkan, salibkan. Nah, aku yang kau salib, kau yang makan babi, kau yang makan segala-galanya, kau pula yang mimpi masuk surga. Orang-orang yang ingin Yesus mati, kata Yesus, itu adalah anak-anak cetan. Siapapun yang menginginkan kematian Yesus, dia adalah anak-anak cetan. Oh, itu fakta, itu real, kata Yesus sendiri tuh.
Hai boy, Halo, apa kabar? baik. Sudah bisa sebut Suzuki? Duduki. Kok Apalagi Suzuki? kau? Ular lari lurus. Begini. Kalau kau ditipu orang, kau lapor polisi nggak? Ditipu orang tergantung. Kalau kau ditipu nggak lapor kau? Hah? Enggak, biasa aja. Emang kau nggak lapor? Enggak, biasa ngapain? Kurang kerjaan aja. Kalau kau ditipu orang, kau lapor nggak polisi? Enggak. Masa gue lapor? Tiap malam saya ditipu di TikTok. Coba. Anak orang dibilang ke saya Tuhan, tapi saya nggak lapor. Kalau duit, misalnya duit kau, uang kau kutipu uang kau lapor polisi nggak? Ditipu, ini adalah Tuhan, tapi cek ternyata manusia. Enggak, aku lapor, biasa uang aja. kau tuh, uang kau kutipu, kau lapor polisi nggak? Enggak, kan kemarin kau tipu saya. Enggak ada, aku lapor. Ada kau ditahan kan? Enggak. Aduh, aku mau kasih tahu kau ya. Kalau orang ditipu tuh mestinya penipu tuh harusnya dihukum loh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah Penipu kepada tuh harusnya dia. dihukum loh. Enggak usah, doakan aja yang baik. Ngapain? Loh, kalau orang nipu tuh mestinya dihukum, bukan kayak Enggak orangmu. dong. Kasihilah musuhmu. Kalau kita ditipu 1 miliar, kasih 3 miliar. Sebaik-baiknya menipu. Kalau butuh sebaik-baiknya menipu, berarti dia itu raja tipu. Alamak. Dia tuh raja tipu, kan? Sebaik-baiknya tipu gitu loh. Jadi raja tipu. Mana dia dalilnya? Mana tuh. dalilnya? Ada lah. Silakan tunjukkan. Ada dalilnya, ada. Nanti setelah itu buktikan tipuannya mana, kan gitu. Ya. Aku nggak tahu, kita buktikan nanti. pokoknya dia bilang sebaik-baiknya tipu. Ya, gitu. lihat dulu, buktikan. Ya. Mana ya, lihat dulu. Ayo. Nanti aku lihat dulu ayatnya. Cari dulu sebentar, lihat dulu. Wa makaru. Wa makarallah. Sebaik-baiknya nipu dia, nah makanya. Jadi dia tukang tipu, kayak gitu loh. Mana yang ditipu siapa? Yang ditipu siapa? Mana Nggak buktinya? tahu. Nanti Mana? sebentar aku lihat dulu. Silakan. Wa Adalah. makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin menipu, tapi sesungguhnya Allah membalas tipu daya mereka. Nah, tuh, Sebab membalas Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, itu Apa? jadinya dia penipu, raja tukang tipu. Sebaik-baiknya tukang tipu, makanya Mana ada? raja penipu. Waduh. Gitu loh. Kasihan ini orang ini. Ya kan, belum lagi. Apa? Allah udah Sekarang raja setan. Sekarang coba gini. Bukan, dia raja sekarang setan lagi. Kalau kamu Rajanya setan dia tuh. kalau kamu mengatakan itu, coba buktikan kepada saya sekarang hari ini yang penipu siapa? Bukan Allah, itu Coba. raja setan lagi dia. Itu raja setan lagi Allahmu tuh. Ya kan? Tuhanku itu adalah Bukan, pencipta dia setan. itu rajanya setan.
Dia merajai segala sesuatu. Dia merajai segala sesuatu. Iya, raja setan. Raja setan dia sebaik-baiknya penipu lah raja setan. Bodoh. Masa raja? Oke. Makanya Sekarang kita raja setan buktikan. sebaik-baiknya penipu gitu. Sekarang kita buktikan apa yang ditipu Tuhanku terhadapmu. Mana Kasih aku contoh. tahu. Loh. Tanya Nabi mula. Kalau saya kan Nabi bisa. mula. Saya bisa membuktikan tipuan kalian. Loh, Anda katanya mengatakan Nabi mula. Maria melahirkan Tuhan. Faktanya yang lahir manusia. Nabi. Yo. Di Itu mana raja tipu raja- itu. Raja setan Raja lagi, Nabi tipu maksudnya. beda Gimana yang dia raja kenyataan setan, Nabi dari ini? apa yang diajarkan. Ini. Nah, coba nih, coba. Al-Anbiya 82. Maria Al-Anbiya melahirkan 82 apa? tuh. Al-Anbiya Maria 82 melahirkan tuh. apa? Tunggu. Coba. Maria melahirkan apa? Coba Al-Anbiya 82 coba. Al-Anbiya Kamu 82. nggak akan Coba. paham itu Al-Quran. Kau nggak ngerti. Dan Sekarang kita kami pembuktian. tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut. Kalau dalil-dalil Hubungan seperti dan itu banyak di mengerjakan kitabmu. pekerjaan Saya tidak sedang ingin selain main dalil. daripada itu. Coba. Sekarang kau buktikan Adalah kepada kami saya. memelihara. Sekarang kau buktikan kepada saya hari ini Islam yang menipu atau kamu yang penipu Kristen? Pertanyaannya, Maria melahirkan apa? Manusia atau pencipta langit dan bumi? Silakan kau jawab. Silakan. Buka. Mute-nya dibuka. Silakan. Ya enggak. Sekarang kau buktikan di depan saya hari ini yang penipu dan penyesat hari ini. Menurutmu yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Yang dilahirkan Tuhan. Penipu. Ini yang Loh. penipu. Kalau kamu nggak percaya, Nyata. Saya nggak percaya. Aku bisa buka. Nyata. Kau buktinya Aku bisa buka itu. Aku bisa buka itu. Aku bisa buktikan. Kalian yang raja penipu. Loh, Gabriel Kalian raja nipu. Gabriel. Maria Malaikat melahirkan yang bilang Tuhan kepada katanya. malaikat. Alamak, menuduh tapi dia yang tersangka. Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Jawab. Kehabisan napas teman. Tunggu 5 menit lagi baru kedatangan napas. Pusing dia, langsung oleng. Oleng. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos, Tuhannya Kristen, mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya dusta. Dua 1 Samuel 18 nomor 20. 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat Tuhan yang daripada Tuhan berkuasa atas Saul. 1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur dan daripada Saul. Roh Tuhan sekarang mengganggu Saul
dan roh jahat dari Tuhan merasuki dan menjahati Saul. Jedar. Masih mau ku datang besok. 1 Raja-Raja 22. 1 Raja-Raja 22:23. Ayo. Angkat tangan, dia menyerah, dia menyerah. Atur napas. 1, 2. Atur napas. Atur napas. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut setiap nabi. Coba nanti diperiksa di rumahnya itu, periksa bapak itu, kasihan. Kasihan itu bapak, jangan sampai lewat jendela maksudku. Halo. Iya, shalom Bang Juma. Iya, iya bang. Silakan buka kameranya. Ya, bentar Bang ya, bentar ya. Yoi. Shalom, shalom. Bentar ya. Iya, silakan. Lama kali apa? Kok susah kali apa? Tap layar teman-teman, tembuskan 2 miliar, 3 miliar love orange-nya, please. Biar semakin banyak orang yang nyimak dan menyaksikan. Oh, tolong dulu Bang Juma kirim dari sana apa? Undang dulu biar bisa apa? Kok bisa susah kali? Karena udah lama enggak apa. Masih ingat kan? Fano kan? Masih ingat Fano kan? Ingat. Oke. Saudaranya Kalpanax kan bang? Waktu kita sama si blokir sama taulah. Pokoknya kalau dicek nanti ya. Oh, iya. Oke, apa Iya, yang iya. apa malam ini bisa di apa Bang Juma? Itu bang. Aku pengikut Yesus loh. Iya tahu. Yesus bangkit buat apa bang? Bangkit karena Dari dia kubur. mengikuti kehendak Bapa yang di surga, tidak dia mengabaikan perkataan Sang Pencipta. Dibangkitkanlah orang-orang yang benar. Dibuka kameranya dulu abangku, silakan. Udah terbuka kameranya loh. Belum. Di situ. Simpan. Ketik simpan. Di sini udah Klik, nampak klik. loh, udah dua kita ini. Klik simpan bang. Udah nampak ini. Saya mau ketik lagi. Klik. Save atau simpan. Iya sudah. Aku kirim lagi ya. Nah. Aku kirim ya. Oke. Boleh. Nah, tuh. Udah kan? Belum. Ah, Belum ada bang. kalau begitu kan. Serius, nggak bohong aku loh. Demi Tuhan, nggak bohong aku. Udah, ya terima. Di layar saya. Oke. Itu udah dikirim. Ya. Ya, sabar ya. Ini baru ini kayaknya lelet ini. Padahal wifi pula. Ini kadang-kadang apa ini wifi ini ada saja. Kenapa kembali lagi apa dia? Abang masih ke gereja? Udah enak kali baru udah lama ini nggak jumpa sama Bang Juma. Sekarang ini jarang aku ke gereja. Kenapa? Karena nggak ada diajarkan Yesus itu. Wah, keren kali lah. Dicari Keren. Nggak ada ajaran ke gereja. Iya tidak.
Gak ada di apa di Alkitab. Dicari siapa yang apa, tunjukkan sama saya kalau ada. Ya. Tadi udah kebuka, Nanti Bang. Tutup lagi. saya mencoba. Udah kebuka. Iya itulah. Kenapa bisa begitu, Bang Juma? Ada apa? Tahu jaringan abang kali, jaringan. Wifi kita ya, bukan apa ini. Atau ada apa menombak lagi ini. Dia memang dari Sidehen baru orangnya situ. Begitu juga pula aku kalau naik di Komalnya selalu dia apa itu. Tahu lah kan? Tombak. Karena beda dengan yang lain kalau aku bernarasi, ya kan? Nggak bisa kalau betul, apa begini, Bang Juma. Nggak bisa. Teman-teman minta Nggak bisa, Bang Zuma? buka kamera, Bang. Sebentar ya, kita usahakan ya. Aku dengan kali meluruskan yang seluruhnya ya. Jujur, apa yang dikatakan Yesus itu yang kita apa. Itu maksud saya. Jangan kita apa. Bentar ya. Ya Tuhan. Apa ini ya? Coba undang lagi Bang Juma. Kenapa bisa begini? Ya tolonglah. Coba Ya udah, Bang. undang lagi. Udah. Coba. Lebih bagus kalau buka kamera ini sebenarnya biar apa? Karena kita pertanggungjawabkan apa yang kita narasikan, kan begitu? Betul. Sebentar Bang ya. Memang kadang-kadang TikTok ini kalau enggak dia telusur, dia periksa yang sesungguhnya. Dia percaya dengan apa? Ya Tuhan. Atau jangan-jangan malam ini enggak diperbolehkan saya apa? Iya gagal. Bisa? Kenapa bisa gitu? Terbuka di situ. Belum. Oke, udah ya, udah ini. Coba ya, sabar dulu, sabar ya. Karena ada sesuatu. Udah? Nah, udah ini ya. Belum. Udah kan? Mas. Belum. Bang cuma ini ya. Ini loh. Enggak, belum. Serius, Belum Bang ada. Juma. Iya. Sumpah, nggak bohong aku dah. Gak usah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kalau bohong aku ini udah terbuka loh. Enggak ada, abangku. Ya Tuhanku. Antalah, nggak tahu lah. Jadi sebenarnya aku ini menyampaikan apa yang dikatakan Yesus, iya, tidak. Tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi. Itu aja. Ya. Jadi gimana dong itu, Bang? Orang di gereja gimana nasibnya itu? Cuma itulah orang-orang yang tidak ini semua di dalam Alkitab kami itu sebenarnya banyak orang gagal paham mengartikan apa yang dikehendaki oleh Yesus atau tujuan perkataan Yesus itu. Itu aja. Begitu ya, Bang ya? Iya. Ada di Alkitab itu karena banyak orang nanti muncul di dunia ini mengaku-ngaku pengikut ajaran Yesus tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kira-kira begitu ya. Hanya mengutukkan diri sendiri. Bahkan ke gereja itu nggak ada Yesus mengatakan harus masuk ke gereja, datang ke hari hari Sabat. Ya, Yesus mengatakan kalau kamu menyembah Bapa, kalau berdoa ya Bapa, masuk kamu ke kamarmu. Betul tidak? Bukan konser. Yang dikatakan Yesus. Halo, selamat malam, Ibu Jadi Teresia Manik lainlah Raja. ceritanya kalau si Paulus. Kita sapa dulu, Kenapa Bang. enggak banyak apa? Kenapa enggak Ibu dinaikkan banyak
Ibu Teresia. Ya, selamat malam bang. Malam juga. Ibu dari Katolik Protestan? Dari Katolik bang. Oh, Katolik. Ya, bisa buka kamera bang, kita diskusi. Tunggu ya bang ya, bentar. Oke. Suaranya kayak laki-laki ya ibu ini ya. Ini Bang Vano kok nggak bisa ya bang ya? Tuh, Itulah dah. aku kirim lagi Pada tuh. waktu hari. Oke. Biar saya apa? Belum lagi muncul ya. Memang jujur Bang Juma, karena selama ini ada 2 bulan gak apa ikut aku apa diskusi karena banyak apa kegiatan, tetapi itulah mungkin terpengaruh ya kan? Ada pengaruhnya di sana maksud saya. Ada Bisa pengaruhnya jadi gitu. bang. Heeh. Oke lah, terserah Bang Juma lah. Kalau begitu begini saya nggak bisa apa, terserah. Aku jujur, bukan dalam artinya saya tidak ini. Semuanya Nah itu sudah terbuka. mau mengatakan. Udah terbuka. Oh, udah. Udah. Oke. Udah. Kita tunggu. Iya, saudara Teresia, buka kamera silakan. Astri Sorong. Astri Sorong monitor. Ngorok dia. Jadi Bang Fano ini belum percaya Yesus sebagai Tuhan, belum? Yesus itu kan utusan, kan Yesus itu nggak berbohong, nah, kan? Apa yang dia katakan itu benar. Yesus mengaku, aku utusan Bapa. Tertulis, Yesus sendiri mengatakan demikian. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi lah, itulah dia. Kalau Tuhan ini siapa saja boleh, ya menurut saya pribadi kan. Tetapi kalau pencipta langit dan bumi, bukan. Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Karena mengapa begini contoh ya, sedikit ya, boleh ya, Boleh Bang, boleh. Kita sekarang posisinya sebagai orang tua, betul nggak? Karena kita sudah punya anak. Nah, Betul. saya ini punya orang tua atau tidak? Punya. Nah ini dia. Sekarang Yesus mengakui Bapaknya ada. Bukan karena dia dipanggil jemaat, Bapa dia. Maka Yesus itu Bapa pencipta langit dan bumi. Bukan. Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kalian memanggil aku Bapak, oke, silakan aja. Tetapi Bapak itu sesungguhnya pencipta langit dan Jaringan Bang, jaringan. Halo Saudara Paul. Halo. Saudara Paul. Halo. Kenapa kameranya Bang? Ini aku lagi di kebun bang. Malam-malam di kebun maling ayam. Mau panen bang. Kok panen malam-malam? Panen apa? Bekicot.
Biasa bang. Kok panen bekicot malam-malam? Iya bang. Alamak. Super Zul, barakallah Bang Zul. Ayo, semangat, buka kameranya. Halo saudara Teresia, buka kamera. Jangan kita membuka yang lain, kamera buka. Ya bang, menurut abang siapa yang menciptakan langit dan bumi ini bang? Tuhannya Yesus. Namanya siapa bang? Namanya Yod He Vav He. Oh berarti bukan Allah SWT bang. Kalau kami mengenalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala sesuatunya, Ya. termasuk menciptakan Yesus juga yang Anda sembah itu. Oke bang, oke. Jadi bang, abang dengar ini ya. Kalau abang sanggup menunjukkan satu kuasa aja dari Allah SWT yang didasari atas fakta sejarah bangsa mualaf juga malam ini bang. Abang dengar nggak? Paham nggak? Tuhanku menciptakan langit tanpa tiang. Al-Quran surah Luqman ayat 10. Saya tantang abang, tolong jelaskan, tunjukkan satu kuasa Allah yang Kuasa didasari Allah atas fakta sejarah. Saya akan fakta walau- sejarah yang mensejarah sampai hari ini langit dikukuhkan, dikokohkan, dikuatkan tanpa tiang. Itu bukti kuasanya Tuhanku sampai hari ini masih terbukti. Sementara Oke, di Bang. Bibelmu dikatakan langit bertiang. Mana yang benar? Tuhanku atau Tuhanmu? Jawab. Ya, di dalam kitabku itu jelas ada sejarah. Sejarah juga mencatat, bukan Sejarah kitab sendiri. mencatat di kitabmu bahwa langit bertiang. Tunjukkan tiang langit. Iya, Bang. Ayo. Nah, Kok iya? Kok iya? iya bang. Tuhanmu. Karena segala sesuatu bukan klaim sepihak bang, tetapi harus dengan fakta sejarah. Makanya kalau abang Lah, sangat menunjukkan mana kuasa Allah satu sejarahnya? saja, Mana sejarahnya? Mana kuasa sejarahnya Allah satu langit saja bertiang? yang tercatat oleh fakta sejarah, saya akan ikuti abang malam ini juga. Saya tantang seluruh umat abang di muka bumi ini, tolong Nggak tunjukkan usah aja terlalu satu. muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk. Sekarang Satu buktikan. aja yang didasari Ketika- atas fakta sejarah. Ketika Oke? Tuhanmu mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tunjukkan tiang langitnya mana? Abang jawab dulu saya. Tunjukkan satu aja yang didasari atas fakta sejarah. Udah. Kamu di sama makan tikus sawah. Aku mau diskusi dengan orang yang berilmu, bukan orang bloon. Kitab yang kau gunakan mengatakan langit bertiang. Tuhanku mengatakan enggak, aku meninggikan langit tanpa tiang. Nah sekarang mana yang betul? Tuhanmu atau Tuhanku? Gitu. Itu bisa bang. Teresia turun. Kita naikkan lagi yang lain. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, saya Muslim bang. Di bawah aja, saya Muslim. Iya bang, iya bang. Saya di bawah. Iya, maaf sudah menaikkan. Oke yuk.
Bang Fano, buka mic-nya Bang. Shalom semuanya ya. Bagi pengikut Yesus, shalom. Shalom. Shalom semuanya. Jangan nanti curiga kalian karena panjang jenggot saya dan rambut saya ya. Udah saya ikat. Maaf dulu ya. Bukan aku orang jahat atau bandit, bukan begitu ya. Karena ada di Alkitab mengatakan demikian ya. Ini ya. Oke. Ini ya. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bu Karyana. Iya, Bang Fano lah mewakili on cam ya. Oke, Bu Karyana ya saudaraku. Saya tidak bisa apa kalau Ibu Karyana datang di sini satu apa kami itu. Oke, Mbak Juma. Ya, lanjutlah, ayolah. Karena Bang Fano naik, saya naik. Ayo. Haleluya, haleluya. Gak apa-apa bertiga ya Bang Juma ya. Iya, nggak apa-apa. Lanjut, Ini kan lanjut. berhubung karena sudah larut, udah pada pakai masker sebentar aja Bang Juma. Aku mau tanya tadi ada di roomnya Bal. Iqbal. Iya. Bal anak baik. Temannya Iya, Arif RH. Oh, siap. Pak Fano, ada yang mau disampaikan dulu? Lanjut Bu, keluarga Ibu. Ada yang mau Lanjut, saya tanya Bu, Bang nggak Juma. apa-apa. Ada yang saya mau tanya. Siap. Begini Bang Juma. Kita ini sudah akui ya, oke. Di abad ke-7 yaitu Nabi SAW, Nabi Muhammad menerima langsung wahyu dari Allah ya. Iya. Nah, saya mau tanya, sebelum beliau di abad ke-6, agak suaraku nih. Coba di mute dulu Bang Fano. Enggak jelas, Iya, jelas. gimana, Bu? suaranya. Mute dulu Bang Fano. Bagaimana Oke. Allah berkomunikasi dengan manusia sebelum atau sesudah, kepada siapa disampaikan Nabi, kelanjutannya sesudah dia atau sebelum dia di abad ke-6, ke-5, ke-4 dan ke-1. Siapa? Karena kan Allah itu kan menyampaikan firman mulai dari, kalau kita di Kristen kan mulai dari zaman Adam. Ya, ada urutannya. Ada Iya. zaman Adam, terus dari Adam sampai ke Kain, bunuh Habel, dari Kain ada kebenaran itu, terus ke Nuh, dari Nuh ke Abraham ke Ishak, Yakub, dari Yakub ke Israel, Musa ke Joshua ke Raja Saul, raja pertama ya, Saul ke nabi-nabi. Daud baru lahir Yesus, dari situ dari Yesus lahir, yaitu zaman rasul-rasul, lalu Paulus, dan sampai ada perjalanannya Bang Juma sampai ke depan. Kami ada jelas sampai di zaman William Miller, yaitu Yesus masuk dari bilik suci ke maha suci dan mengadili orang-orang mati. Kami ada gitu. Jadi bagaimana menurut Bang Juma di abad 6, 5, 4, 2, 1, siapa Allah kepada siapa? Silakan dijawab. Boleh disimpulkan pertanyaannya, Ibu? Ya, kesimpulannya bagaimana Allah berhubungan dengan manusia? Apakah hanya di zamannya Nabi Muhammad, sebelum beliau dan sesudah? Bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia? Silakan. Karena kita, Bapa di sorga tidak pernah berkomunikasi dengan manusia, hanya melalui anaknya, yaitu Yeshua HaMashiach. Oke. Paham ya? Silakan. Baik. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan wamakan libasyarin ayyukallimahullah illa wahyu yuha illa wahya au miwara
Nah, di Al-Quran itu tidak pantas Allah itu berkata langsung kepada manusia kecuali dalam 3 hal: wahyu, tabir, malaikat. Jadi 3 yang digunakan oleh Allah dalam berbicara kepada para nabi. Nah, termasuk Nabi Muhammad melalui Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Nah, sedangkan kalau berbicara terkait dengan susunan-susunan, Allah berfirman kepada Adam, berfirman lagi kepada ini dan ini, itu di dalam Al-Quran tidak tersusun seperti itu, Ibu. Karena Al-Quran itu memang tidak tersusun seperti cerita di Bible. Kalau di Bible itu kan memang disusun tuh, memang disusun karena kan manusia yang menyusunnya. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu diwahyukan berangsur-angsur. Tetapi pada dasarnya semuanya adalah Nabi yang menerima wahyu itu tidak ada yang berbicara berhadapan langsung dengan Tuhan, dengan Allah, nggak ada. Nggak ada. Yesus pun begitu. Yesus tidak pernah berhadapan langsung dengan Bapa. Baca Yohanes 1:51. Langit terbelah, lalu malaikat turun naik untuk kepada siapa? Kepada Yesus. Bahkan malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Tidak ada itu Yesus bertemu langsung dengan Bapa, nggak ada. Yesus turun dari rahim Maria, keluar, setelah keluar manusia normalnya dia. Ada masa di mana kemudian dia menerima wahyu dan Bapa tidak turun langsung ke dia, enggak, tapi melalui perantaraan para nabi. Nah, kenapa Al-Quran tidak tersusun? Ya karena Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Kalau melakukan penelitian, Nabi Muhammad akan menyusun. Oh, Nabi Adam dulu, habis itu Nabi Nuh, habis itu Abraham, habis itu Musa. Enggak, itu disusun itu. Itu clipping. Kalau yang namanya firman Tuhan, ya sesuai dengan apa yang Nabi terima, itu yang diterima. Itu yang diterima. Dan Al-Quran tidak pernah kecolongan. Ketika berbicara tentang satu hukum, Al-Quran include hukum itu setelah disempurnakan seluruh Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad. Begitu Ibu Karyana. Jadi di Islam tidak seperti Bible memang. Karena Bible itu kan berita-berita yang dikumpulkan, yang disusun. Sama seperti ketika wartawan mengumpulkan cerita, tidak mungkin yang penghabisan di atas, mukaddimah di tengah, klimaksnya paling bawah dan seterusnya. Enggak. Tersusun cerita seperti sebuah makalah. Daftar pustaka, habis itu daftar isi, habis itu kata pengantar, habis itu sepatah kata, habis itu masuk isi, terakhir kesimpulan. Itu makalah itu. Itu bukan firman Tuhan. Bagaimana mungkin firman Tuhan mau tersusun rapi seperti itu? Sedangkan kemaslahatan hidup manusia yang misalnya kepada Musa, kan tidak seluruhnya cerita runut dilakukan oleh Musa. Tidak. Bahwa dari A sampai Z kan tidak mungkin. Kecuali kalau itu karangan yang disusun setelahnya, itu bisa jadi. Tapi selama dia firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu wahyu kepada umatnya, kepada nabinya, berdasarkan kebutuhan nabi pada saat itu. Seperti itu Ibu. Silakan. Halo? Oh, sorry. Maksud saya Bang Juma, sebelum Nabi Muhammad, bagaimana Allah berkomunikasi kepada manusia? Tolong dijawab. Nah, itu tadi Allah berfirman kepada para nabi, "Wa ma kana lil basyarin ay yukallimahullah illa wahyan aw min wara hijab aw yursila rasula." Jadi tidak pantas bagi Allah berbicara langsung kepada manusia kecuali dengan 3 hal. Pertama, melalui perantara, yaitu wahyu. Yang kedua, dari belakang tabir, seperti Nabi Musa. Tuhan berbicara melalui tabir, yaitu di balik pohon, dari pohon maksudnya. Lalu kemudian
Tuhan berbicara melalui mengutus para malaikat. Nabi Musa juga dari malaikat, Abraham dari mimpi, perantara, tabir, wahyu dan seterusnya. Enggak ada itu Tuhan turun ke bumi, enggak ada. Enggak ada. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Seperti itu, Ibu. Sebenarnya sampai hari ini Tuhan itu berkomunikasi dengan kita. Sampai hari ini. Karena kalau Tuhan tidak berkomunikasi dengan kita, bagaimana kita hidup? Tuhan menyertai kita sampai detik ini. Al-Quran surah Qaf ayat 16. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Coba. Apa pembuktiannya? Kalau Tuhan tidak komunikasi dengan kita, kalau Tuhan tidak berbicara dengan kita, kalau Tuhan tidak lebih dekat dari kita, lalu siapa yang menjaga kemudian tulang rusuk tidak bertumbuh seperti tumbuhnya rambut? Kita? Bukan. Gigi nggak bertumbuh seperti kuku, kita yang tahan? Bukan. Dialah sang pemilik. Berarti Tuhan memang betul sesuai dengan Al-Quran, bukannya duduk di langit seperti apa yang Anda gambarkan. Tetapi Tuhan itu meliputi segala makhluknya. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Coba kalau Tuhan tidak menjaga alam semesta, jangan alam semesta, kita aja nih. Kalau Tuhan tidak menjaga kita, ya bisa jadi begitu kita bangun tidur, kita mengecil seperti sejengkal begini. Akhirnya kita takut sama anjing. Anjing menjadi binatang besar, nggak berani lagi kita keluar rumah. Karena kambing lebih besar dari kita, takut kita dimakan sama kambing. Tidur 2 hari lagi, mengecil lagi, seperti kecoa. Kita takut sama kucing, sama ayam takut kita dimakan. Tidur lagi 2 hari kemudian, udah seperti semut. Oh bahaya, nyamuk pun kejar kita jadinya. Cicak kejar kita. Bersyukur Tuhan menjaga kita sehingga kita terlindungi dari sifat-sifat keadaan seperti itu. Makanya kita patut bersyukur setiap saat. Jangan nanti melihat Tuhan baru bertuhan. Wah ini Tuhan saya nih, ini turun dari gunung nih, Tuhan saya dari mana nih? Oh dia datang dari bait suci. Nggak begitu. Tuhan itu meliputi segala aspek kehidupan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita, urat leher kita. Itulah Tuhan. Contoh, apakah pernah kita melihat batok kepala paling belakang, padahal itu adalah kita, itu adalah milik kita? Tidak pernah kita lihat. Coba lihat batok kepala belakang, nggak pernah. Padahal kita bicara dengan batok ini, kita tidur dengan batok ini, kita ngomong dengan batok ini, dan kita tidak sujud kepada Tuhan dengan batok kepala ini. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa kemudian merasakan Tuhan itu ada? Ya ini kita ada. Buktinya kita hidup di bumi. Buktinya kita atur semua, kita apa? Kita hidup dan bukan kita yang mengatur segala-galanya. Kita minum, apakah kita yang mengatur cairannya ke sini, cairannya ke sini? Bukan. Kita hanya merasakan mau pipis. Bukti Tuhan itu ada, kita tidur. Pada saat kita mau buang air besar, buang air kecil, dibangunkan oleh pencipta langit dan bumi. Bangun, lu mau pipis, bangun ke toilet. Masakan kita yang membangunkan diri kita, bangun, Bang Suma bangun. Ada apa Bang Suma? Pipis. Yang bukan. Apa kata Tuhan? Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Artinya aku yang menjagamu. Aku yang mengatur sirkulasi dalam dirimu, tubuhmu dan seterusnya. Nah, berbeda dengan ajaran pagan. Mana Tuhanmu? Ada di kuil. Ngapain? Berdiri di sana udah 2 hari nggak goyang-goyang. Itu berhala. Nanti dikatakan ada Tuhan, dipercaya Tuhan kalau ada yang mewakili Tuhan turun ke bumi. Itu berhala itu. Itu Dewa Krishna, Dewa Horus, Zeus, Attis, Orisis. Itu dia. Tapi kalau penyembah yang benar, Tuhan tidak terlihat. Tuhan tak nampak. Yesus katakan itu. Gini Bang Juma, ya kan? Saya kan buat judul bagaimana ukuran Alkitab yang benar. Nah, ada di Alkitab kami tertulis begini. Pak Vano boleh baca Matius 25 ayat 31. Ya, yang tidak ada dimanapun. Tidak ada dimanapun. Itu Matius 25 ayat 31.
apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Kemuliaannya loh. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini masa yang akan datang, Bang Juma. Nubuatan, gak ada di Bible yang lain. Bahkan di Al-Quran ini tidak ada. Itu loh. Gak kedengaran Pak Pano? Pak Pano, mute. Buka dong mute-nya. Mute-nya dibuka Pak Pano. Maksud saya mah kayak saya tunjukkan buku tadi, Matius 25 ayat ayat 31. itu maksud. Ya. Jadi tidak ada di Bible siapapun yang seperti ini. Ini masa nubuatan, masa yang akan datang, belum pernah terjadi. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh umat Kristen. Begitu Bang Juma. Ya, saya baca ulang. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Berarti Yesus bersama-sama dengan Bapa di surga, Allah, Elohim. Itu loh. Lalu 32, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama, ini perumpamaan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Perumpamaan kambing dan domba itu adalah orang-orang yang percaya adalah domba. Orang-orang yang tidak percaya, yang menghujat-hujat adalah kambing. Itu perumpamaan. Di mana ada seperti ini, Bang Juma? Inilah pengharapan kita. Menurut Pak Fano, benar? Ya, sedikit apa boleh Bang Juma ya? Silakan. Boleh. Sedikit saya saya tidak mau membantah atau apa yang dinarasikan Ibu Karyana ini Bang Juma, karena kami ini satu kepercayaan atau satu organisasi. Tanya aja lah dia. Sama-sama Advent. Iya Bang. Tetapi kalau orang lain saya bantah. Tetapi ayolah kiranya Roh Kudus, kiranya Engkau Bapa kirimkan kepada kami masing-masing supaya kami mengerti apa yang Kamu hendaki sesungguhnya. Amin. Karena mengapa? Karena aku di mana-mana selalu orang tidak mendengarkan atau mengokekkan. Kenapa? Jujur saja, bagi kita pengikut ajaran Yesus ya, khusus ini ya, kalau tidak percaya di mana-mana nanti aku ikut di live, mana tahu. Memang dulu aku sempat live, tapi karena nggak ada kesempatan, sudah lama berapa tahun saya nggak live lagi. Karena mengapa? Karena sibuk aku, karena ada kegiatan yang lain. Maaf, 1000 kali maaf. Sepertinya agak campur baur ngomong kita ini, cerita kita ini ya. Tetapi karena ku tengok di dunia ini sangat-sangat jauh beda dengan ajaran Yesus. Satu saja yang saya ambilkan, bukan sama Ibu Karyana ini ya Bang Juma ya. Jangan nanti lemparkan sama Ibu Karyana, dan Ibu Karyana jangan langsung merasa ya. Di situ jangan ya. Oke? Kalau kita berdiskusi lebih bagus pada hari Sabat, sekolah Sabat ya. Di situ kita apa? Sekolah Sabat, di situ aja kita. Oke? Ibu Karyana. Nah, jadi Sang Pencipta langit dan bumi mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, ini harus kita simak baik-baik. Pernah saya katakan berapa kali saya katakan atau saya tanyakan kepada yang mengaku-ngaku pengikut ajaran Yesus, Yesus itu berbohong enggak? Tidak. Kalau tidak, oke, deal.
Oke, sepakat di situ. Yesus mengatakan, aku diutus Bapa itu. Tidak lebih besar aku daripada dia. Yang mana kita dengarkan? Perkataan dunia atau perkataan Yesus sendiri? Bukan sama Ibu Karyana ini ya. Jangan lempar nanti Bang Jumaya. Ya. Kepada yang mengaku-ngaku pengikut ajaran Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan demikian. Maka saya, apa yang disampaikan Yesus, yang dinarasikan Yesus, saya jempol dan iakan itu. Kenapa? Ada sebenarnya tadi bukan ini yang saya tanyakan. Ada satu, karena di mana-mana aku ikut Komal selalu dibantah dan cepat-cepat ditendang saya. Pertanyaan saya ini sebenarnya tadi beda sebenarnya, tapi oleh karena sudah bertanya demikian duluankan ini, makanya saya katakan sebenarnya Yesus itu kemuliaan ini kalau apa sedikit menurut saya pribadi ya, karena pemberian Bapa Sang Pencipta lain kepada dia, maka orang di dunia ini hanya Yesus yang lebih tinggi. Maka kemuliaan itu orang-orang di dunia ini maksudnya didengarkan apa yang dinarasikan Yesus atau disampaikan Yesus. Seperti di Matius 7 ayat 21. Banyak sekali orang nanti mengatakan Tuhan, Tuhan. Oke ya? Tapi Yesus mengatakan apa? Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Kepada Bapak, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapaknya? Satu. Makanya masuk aku Advent ini, jujur, saya sudah tahu memang kalau ada ortodoks masuk aku ortodoks, karena nggak ada di lokasi sekitar lokasi saya, maka saya apa ya. Tetapi apa kehendak Bapaknya? Satu, ya ini ya gak usah ke kamera dulu Ibu Karyana, aduh inilah tunggu aku jadi Buddha, jadi Duda ya. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.